Bro, ada kabar baik nih bagi yang nunggu harga VGA turun. Baik sekali. Oh ya, pada masih ingat kan dengan Lord Chespleng GTX 750 Ti atau Lord Gaming Ratakiri RX 460? Ya, pada masa kejayaannya dua VGA ini memang favorit banget sih, terutama bagi kaum kerehore. Yalah bro, 900.000 udah bisa main semua game 1080p. Ya walaupun rata kiri sih, tapi yang penting kan bisa main semua game. Tapi sejak harga VGA mahal kayak daging sapi mau bulan puasa cuy gitu ya, GTX 750 Ti dan RX 460 bukan lagi sahabat kerehore. Paling murah 1,5 juta bro, rata-rata dijual 1,8 sampai 2 juta. Naik 1 juta men. Dan silahkan menunggu entah sampai kapan harga VGA kembali normal. Nah, karena kurang dari 1 juta merupakan patokan VGA kerehore Chespleng, maka sementara ini Lord Chespleng bisa kita harapkan ke GTX 650 Ti 1GB. Ya, kadang agak sulit juga sih dapetin VGA ini di harga agak sampai 1 juta gitu. Intai aja terus marketplace bro. Miris sebenarnya. VGA bekas di bawah 1 juta terkuat, dapatnya cuma GTX 650 Ti. GTX 600 series itu produk 2012 cuy, udah 10 tahun yang lalu. Keajaiban sebenarnya kalau bisa dapetin yang masih mulus ya. Seperti yang saya dapatkan ini, Gigabyte GTX 650 Ti, kodenya GV N65TOC-1GI. Nah, kira-kira seperti apa sih spek dan gambaran kekuatan gaming dan editingnya? Sebelum itu mari kita cek dulu fisiknya bro. Di sini kita lihat masih single fan, tapi fannya cukup besar dan heatsinknya juga bukan heatsink sembarangan sepertinya. Waduh, ya lebih berat gitu bro. Besar, bukan heatsink aluminium bulat seperti adiknya GTX 650 polos bro. Kemudian kita lihat di sini PCB-nya berwarna biru, terlihat VRAM juga ditempel di bagian atas, bikinan Hynix. Kemudian untuk display ada 2 buah DVI, 1 buah D-sub, dan 1 buah HDMI. Kemudian terlihat juga di sini membutuhkan 6 pin PCIe power. Beralih ke spek, jika kita lihat dari heatsink dan power pin tadi, perkiraan tentu saja VGA ini agak boros bro. 110 watt gitu loh. Lebih tinggi dari GTX 1650 Super. Parah men. Ya maklum teknologi jadul bro. By the way, GTX 650 Ti ini arsitekturnya bernama Kepler, size-nya masih 28 nanometer dengan 2,5 juta transistor. GTX 650 Ti ini sudah mendukung PCIe 3.0, memorinya atau VRAM 1GB saja, GDDR5 128 bit. Itu GTX 650 Ti secara umum bro. Nah, untuk Gigabyte ini sendiri, core clock-nya berada di angka 1033 MHz. Dengan spek demikian dan berdasarkan performance summary yang dihimpun oleh Tech Power Up, GTX 650 Ti memiliki kekuatan di atas GT 1030, di bawah RX 550. Walaupun VRAM cuma 1GB bro. Nah, sekarang langsung saja kita geber GTA 5 dengan memakai prosesor Core i3 2130, RAM 2x4GB. Settingan rata kiri tentu saja, plus sedikit anti-alias. Resolusi terpaksa diturunkan ke 768p. Kita lihat di sini FPS cukup tinggi guys, 60 FPS++. FPS cukup stabil dalam keadaan bengong seperti ini. Dan pemakaian VRAM hampir penuh di 800-an MB. Nah, saat berkendara bisa kita lihat di sini tabrakan menyebabkan FPS drop. Lanjut ke game yang lebih berat, AAA bro. Inilah Shadow of the Tomb Raider settingan lowest pastinya. Resolusi masih di 768p. Ternyata masih bisa tembus 40 FPS-an bro. Walaupun di sini ya VRAM-nya udah mentok sih. Kemudian ada Battlefield 5 low preset 768p. Game ini sedikit lebih ringan dari Shadow of the Tomb Raider, setara Genshin Impact bro. Jadi kalau main Genshin rata kiri 768p kira-kira juga dapat FPS seginian ya, 40 FPS-an. Cukup stabil dan bisa kita lihat di sini suhu GPU adem sekali walaupun loadnya sudah 99%.
Bagaimana dengan gaming 1080p atau Full HD? Nggak pantas disebut Lord Cespleng kalau belum bisa main di 1080p ya. Ya begitulah bro, VRAM nggak cukup untuk bermain game 1080p. Game-game kelas menengah ke atas seperti halnya GTA 5 ini bro. Padahal FPS yang didapatkan cukup tinggi ya. Harusnya kalau VRAM 2GB ini masih dapat 40 FPS-an di 1080p settingan terendah. Yaudah, kalau gitu ini Lord Cespleng untuk monitor 768p aja ya. Biasanya ukuran 19 inci bro. Oh ya, ini kan prosesor yang digunakan i3 2130 ya. Yang mana konon katanya Intel Gen 2 ini gak worth it karena masih 32 nanometer dan RAM-nya hanya support 1333 MHz. Di sini saya coba ganti dengan Core i3 3240. Apakah memberi perbedaan yang berarti? Nah, jika kita lihat pada skor Cinebench R15 ini, ternyata nggak segitu jauhnya bro perbedaan performanya. Core i3 3240 yang mana sama-sama 3,4 GHz hanya menang tipis ya, walaupun sudah 22 nanometer dan support RAM 1600 MHz. Dalam gaming sendiri perbedaannya juga 11-12 lah ya, antara i3 2130 melawan i3 3240. Selanjutnya editing, di sini saya coba edit video 1080p atau Full HD dengan frame rate 60 fps. Pindah-pindah kursor cukup lancar, preview video juga tidak ada masalah. Hanya saja untuk fast forward, GTX 650 Ti ini hanya mampu sampai 200% speed saja bro. Di atasnya sudah patah-patah saat preview. Maklum ya bro, tahun 2012 video 1080p 60 fps itu masih belum merakyat ya. Performa preview tadi juga mirip-mirip dengan durasi render yang ya cukup membutuhkan kesabaran bro bagi pemakainya. Terakhir soal daya. TDP itu kan patokan untuk heatsink ya, tapi kalau CPU atau GPU bekerja 100% pada base clock tingginya ya, itu wattnya sama dengan TDP. Nah, di sini saat bermain game, listrik yang disedot adalah sekitar 160 watt bro. Lumayan tinggi ya. Baiklah guys, itulah dia review dan performa VGA Cespleng 900.000 di tahun 2022 ini, di saat harga VGA masih abnormal. Kesimpulannya, VGA ini cukup worth it, terutama bagi pengguna monitor 768p ya. Sekian saja, semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.